Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Wangsa Jaya. Pada hari ini, saya bertindak sebagai wali kelas dari kelas 12 MIPA I, SMA Negeri 8 Jakarta. Ini adalah paparan yang akan saya sampaikan pada saat masuk dan bertemu dengan Anda di kelas 12 IPA I, berupa perencanaan kegiatan dalam semester 2. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena para siswa harus mengetahui hal-hal apa yang sebaiknya mereka lakukan dan hal-hal apa yang sebaiknya mereka perkuat atau meningkatkan aktivitasnya. Jadi, mohon izin saya akan menyampaikan beberapa hal. Moga-moga para siswa di 12 MIPA I, mungkin juga untuk teman-teman di sekolah yang lain atau bapak ibu dari orang tua siswa dapat menyimak dengan sebaik-baiknya. Kegiatan kelas 12 SMA Negeri 8 Jakarta di semester 2 atau genap untuk kelas 12 itu sebenarnya tidak banyak, tetapi ini menjadi penting karena setahu saya ketika semester 2 ini tekanan akan banyak. Tekanan tentang bagaimana siswa menuntaskan kegiatan di sekolah. Tekanan bagaimana ketika siswa berkeinginan untuk mewujudkan cita-citanya. Keinginan para siswa juga untuk membahagiakan para orang tuanya. Nah, pada hari ini akan saya paparkan bahwa hari pertama sekolah, besok masuk tanggal 3 Januari, kita sudah 100% ya, artinya semua siswa diharapkan untuk hadir di sekolah. Pembelajaran efektif yaitu dari tanggal 3 Januari sampai dengan 28 Januari. Untuk kelas 12 pada tanggal 28 Januari sampai dengan 8 Februari itu adalah penilaian harian atau TO ya, tryout ujian sekolah pertama. Boleh jadi beberapa guru yang sudah menuntaskan materi mungkin TO-nya lebih banyak. Bisa TO-nya untuk ujian sekolah atau persiapan UTBK. Yang kedua yaitu belajar efektif kembali setelah tanggal 8 Februari ya, yaitu tanggal 2 sampai dengan tanggal 18 Februari. Jadi kira-kira ada 10 hari dari tanggal 8 sampai tanggal 18 Februari. Pada tanggal 9 sampai 18 Februari itu sudah ada kegiatan ujian praktik. Maka patut diduga bahwa pada tanggal 2 sampai dengan 18 atau tanggal 8 sampai dengan 18 adalah latihan ujian praktek. Buat kami para wali kelas memohon kepada para siswa ketika nanti ada materi untuk latihan ujian praktek diikuti dengan sebaik-baiknya. Kalau semester lalu, tahun ajaran lalu kita masih menggunakan format ujian praktek, siswa memberikan video ujian praktek ya kepada sekolah. Pada semester ini, tahun ini alhamdulillah dengan PTM yang 100% ya, maka ujian praktek sekolah akan dilakukan di sekolah. Dan ini dengan masa pandemi corona yang sudah 2 tahun sekian bulan ini, tentunya para siswa belum lagi melaksanakan praktik di sekolah. Jadi ini hal penting. Mohon untuk para siswa saya di 12 MIPA I itu ada materi-materi praktikum yang harus dilakukan. Seperti agama ada praktikumnya, bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada, seni ada. Itu untuk yang materi pelajaran selain yang menjadi konsentrasi kalian ya. Untuk fisika ada ujian praktikum, untuk biologi ada ujian praktikum, untuk kimia juga ada ujian praktikum. Kalau tidak salah PKWU juga ada ya ujian praktikumnya. Jadi mohon untuk termasuk olahraga ya, untuk 7 atau 8 mata pelajaran tolong disiapkan dengan baik-baik. Berikutnya adalah penilaian tengah semester genap dan TO ujian sekolah. Itu tanggal 17 sampai dengan 25 Maret. Sementara diperkirakan ujian sekolah pada tanggal 24 Maret sampai dengan 8 April. Jika melihat dari kondisi ini,
patut kita cermati bahwa kelas 12 itu secara jadwal kalender akademik itu efektif belajarnya sampai dengan tanggal 18 Februari itu efektif belajar. Sementara kita lebih dari tanggal 18 adalah persiapan untuk ujian dan sebagainya. Jadi mohon disikapi sampai dengan Februari jaga-jaga kesehatan ya, jaga-jaga kesehatan agar kalian nanti bisa lebih nyaman menyelesaikan kegiatan di SMA tercinta. Aktivitas kelas 12 pada semester genap atau semester 2 ini adalah jaga kesehatan, jaga ritme belajar, dan tetap berdoa. Ini penting buat kalian menjaga imun dan tentunya menjaga asa ya, menjaga harapan serta mengamankan orang tua tidak ketakutan karena dia melihat anaknya beraktivitas terbaik ya. Biasanya kalau orang tua melihat anaknya berjuang keras, doanya makin kuat. Para guru juga akan mendoakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah penuntasan materi kelas 12 buat mata pelajaran yang belum selesai ya. Boleh jadi ada beberapa mata pelajaran yang belum menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Untuk beberapa guru karena sudah kebiasaan kita menggunakan format kompres ya, kompres untuk mata pelajaran, maka sebagian guru sudah menyelesaikan materi kelas 12 di semester ganjil sehingga kelas 12 hanya untuk latihan dan untuk penguatan materi UTBK. Yang ketiga, belajar mandiri. Saya sangat mendukung ketika siswa mau belajar mandiri di saat-saat kosong ya, atau belajar di rumah atau berkelompok secara protokol kesehatan. Tahun lalu masih banyak anak yang bisa belajar bareng dengan temannya walaupun online ya, bisa bertanya, bisa tukar jawaban, diskusi dan sebagainya. Berikutnya latihan soal ujian sekolah ya. Sekolah membuat latihan di kelas atau memberikan contoh latihan soal ujian ya. Latihan ujian praktikum, para siswa harus mengikuti protokolnya, yaitu menyiapkan bahan, membaca materi ujiannya apa, dan nanti akan dibimbing oleh para guru untuk melakukan praktikum ya di ruang praktikum yang sudah disiapkan. Ada tryout yang sebagian guru menyatakan sebagai penilaian harian karena di kelas 12 itu PH-nya nggak mungkin lagi diadakan seperti halnya di semester lalu. Boleh jadi tryout dianggap sebagai penilaian harian. Berikutnya ada ujian praktikum. Setelah itu ada ujian sekolah. Kalau sudah ujian sekolah, selesailah masa kelas 12. Menunggu pengumuman, pasti aktivitasnya adalah berikut ini, yaitu persiapan senam PTN, PPKB, dan UTBK atau ujian mandiri. Belajar mandiri, persiapan UTBK atau ikut bimbel online atau offline. Walaupun sudah kalian lakukan sebelumnya, yaitu jauh-jauh hari dari sekarang. Mungkin dari kelas 12 semester ganjil sudah ikut kegiatan. Pada bagian ini Bapak juga ingin mengatakan bahwa kelengkapan akademik, rapor, legalisir harus kalian persiapkan. Tidak lagi ada kesalahan rapot, terutama nama kalian ya, harus sama dengan ijazah SMP ya, sebagai dasar penulisan. Berikutnya adalah baca data perkembangan pilihan siswa satu angkatan. Berapa kompetitor yang ada? Lihat hasil tryout UTBK atau lainnya tentang kemampuan kompetensi kalian. Bandingkan dengan teman kamu, bandingkan dengan teman sekelas kamu, posisi kamu di mana dengan pilihan yang sama. Diskusi dengan keluarga tentang pilihan dan kesiapan segala hal. Salah satunya finansial, kesiapan mental, dan tentunya adalah keinginan kalian yang kuat. Kalau keinginannya nggak kuat, ya patut diduga, patut ditenggarai, hasilnya tidak akan sebaik yang kalau anak-anak itu berjuang dengan tekad yang kuat. Tentukan pilihan dan alternatif atau rencana B dan C. Saya tidak ingin siswa saya di kelas 12 IPA-I itu cuma punya rencana A, rencana B, C nggak buat. Nah, bahkan jangan kaget, anak yang mendapat kuota senam PTN pun akan menyiapkan rencana B dan C. Berikutnya adalah berprasangka baik atas janji Tuhan. Jalankan kegiatan yang mendekatkan terwujudnya cita-cita. Apa tuh? Tambahkan ibadah sunnah, tambahkan mudah berbagi, tambahkan dengan amal jariah. Niatkan bahwa agar bisa
menuntaskan pekerjaan di SMA dan diterima di perguruan tinggi terbaik. Ya, yakini itu bisa. Serahkan kepada Allah semua yang telah kalian lakukan. Karena kalau sudah berusaha, sudah berdoa, sudah menambahkan ibadah, serahkan. Jangan belum berusaha, belum bertambahnya ibadah dengan sunnah, kamu sudah serahkan diri kepada Allah. Ya Allah, saya pasrah. Bukan itu ya. Berjuang keras, tambahkan dengan kegiatan yang positif, baru serahkan kepada Tuhan. Artinya apa? Tuhan akan melihat keikhlasan kalian dalam beribadah. Moga-moga para malaikat yang mendampingi kalian pada saat beribadah mengaminkan doa kalian. Kenapa? Malaikat suka dengan orang yang berbuat baik-baik gitu. Poin penting SNMPTN PPKB. Masuk kuota SNMPTN itu membahagiakan. Sebuah hasil perjuangan selama 5 semester. Dan ingat, perjuangan ini pasti terkondisikan oleh siapa? Oleh para guru yang mengajar. Oleh para guru yang rela dan ikhlas memberikan nilai. Jujur saja, pada saat pandemi corona, kami para guru juga sadar bahwa yang kami sampaikan tidak seperti pada saat tidak ada pandemi corona. Pasti ada hal-hal yang kurang gitu. Berikutnya, indeks sekolah menjadi penting. Jadi kalau kalian di sekolah-sekolah yang punya indeks sekolahnya bagus, itu berkah. Dari siapa? Dari kakak kelas kalian sebelum-sebelumnya yang telah mempertahankan kondisi itu. Bahkan pada saat mereka kuliah mendapatkan hasil bagus, menjadi anak yang terbaik, lulus tepat waktu dengan anak yang bisa mencapai cum laude, itu bagian tambahan dari indeks sekolah. Tidak ada anak yang bermasalah pada saat kuliah, di drop out atau sebagainya. Yang ketiga, data rata nilai yang ada di sekolah menjadi penting. Kan nanti dibuat data siswa yang eligible ya untuk SNMPTN. Para siswa pasti mengetahui nanti kan akan dirilis oleh sekolah gitu kan, siapa saja yang boleh lanjut untuk SNMPTN. Lihat tuh, kan kalian tahu di kelas-kelas siapa milih jurusan apa, di mana posisi mereka. Kalau saya yang nomor 4 pelajari data 2 tahun lalu ya, jangan baca hanya tahun lalu. Yang dibutuhkan apa? Tren dan perkembangan pilihan serta nilai. Kalian bisa cari itu ya, bisa berinformasi lah, menanyakan itu kepada guru-guru BK yang pasti punya data itu gitu kan. Tapi jangan dirilis keluar datanya karena itu kan punya data sekolah. Urutan pemilih, daya tampung, PTN, fakultas, jurusan sekolah akan menjadi menu utama. Kenapa? Karena kan tidak semua sekolah daftar dapat diterima di satu jurusan. Ada keterbatasan jurusan untuk menerima sebuah sekolah. Seperti itu, nggak mungkin nanti ada tempat duduk untuk kedokteran UI misalnya 12-12-nya anak SMA Negeri 8 Jakarta. Tidak, kan perlu juga yang namanya pemerataan di situ gitu kan. Ada jatah sekolah nggak mungkin lebih dari itu ya. Di kedokteran SMA 8 itu misalnya dapat jatah 6 ya. Boleh jadi turun, boleh jadi naik, kan tergantung dari indeks sekolah di tahun itu gitu. Nah ini seninya nih, seni memilih nanti. Aktivitas tinggal berdoa yang banyak, beramal sekuatnya, dan minta doa dari guru, orang tua, dan sahabat kalian. Jadi buat anak-anak SNMPTN, ketika besok tanggal 3 raport dirilis, selesai itu kegiatan SNMPTN sama PPKB, tinggal aktivitas yang mendukungnya untuk sampai ke lulusan. Apa? Ya sudah, berpasrah diri, nilai udah nggak bisa dirubah, tinggal pilihannya yang bisa diubah. Buat saya aktivitas nomor 6 itu penting sekali ya. Aktivitas nomor 6 penting sekali. Yang ketujuh, apapun hasilnya, ini rencana Tuhan buat kalian. Tidak masuk kuota SNMPTN, siapa takut? Ya, nggak perlu ketakutan nak. SNMPTN bukan segalanya. Untuk sebagian anak menjadi pasti karena sudah berjuang selama 5 semester. Dia kejar itu kuota SNMPTN. Karena boleh jadi dia berpikir kalau pakai jalur tanpa tes dia lebih nyaman. Kalau pakai jalur tes dia sadar bahwa dia tidak mampu. Seperti itu ya. Jadi buat Ananda yang punya jalur masuknya melalui SNMPTN, pilihanlah yang terbaik. Sadari pilihan kalian bahwa kalian bisa
mendekati angka 90% diterima. Nggak ada yang 100% karena ada pihak ketiga ya, ada pihak ketiga yang di luar kemampuan kita. Kalau tidak masuk masih ada PPKB UI dan UTBK yang boleh jadi juga menjadi plan B dan C untuk Ananda yang masuk kuota SNMPTN. PPKB UI tidak menentukan syarat seperti SNMPTN. PPKB UI hanya untuk sekolah yang diundang. Bahkan eligible-nya tidak seperti yang tertulis di SNMPTN ya. Karena sekolah-sekolah yang diundang itu tertentu, maka saya berasumsi dengan jelas bahwa tidak sebanyak anak yang daftar di SNMPTN. Dan ini hanya UI ya, UI hanya mengadakan untuk UI saja. Tetapi hanya UI saja ya, karena yang mengadakan UI ya. Dan tidak semua jurusan di UI menerima mahasiswa melalui jalur PPKB. Tidak semua jurusan di UI menerima jalur PPKB. Sistemnya sama dengan SNMPTN, hanya menyerahkan nilai. Jangan lupa sertakan juga sertifikat lomba terbaik selama SMA. Jadi buat anak-anak yang dari kelas 10 sudah menggunakan format lomba, sertifikat jangan hilang, itu penting. Itu penting. Demikian paparan saya hari ini, moga-moga bermanfaat. Lagi-lagi hanya berbagi. Kalau ada kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Selamat pagi, tetap semangat, salam cerdas Indonesia.